Ya, Karun. Ya, seperti biasanya kita masih di Just Drawing. Gambar-gambar. Aduh, naikin mic dulu. Gambar-gambar cantik, gambar-gambar cantik nggak? Sekarang kita gambar-gambar ganteng karena kita mau bikin Okarun dari dan gitulah kira-kira. Dan ya seperti tadi dibilang di atas requestnya Ekla, makanya kita bikin gambar Okarun karena dia pengen. Dan sambil nunggu yang request datang, kita tetap aja lah kita mah tetap sambil berjalan seperti apa adanya, ya gak sih? Duh, ini kenapa lagi? Kemarin kita sempat udah bikin beberapa gambar 3 karakter dan dadan. Sebetulnya kita udah membuat 3 karakter dan dadan. Pertama si nenek, iya gak sih? Iya, kita udah pernah bikin si nenek. Kemudian kita bikin siapa lagi? Ada selain si nenek itu, kita kemarin sempat bikin ASM Momo. Iya, lupa ASM Momo ya. Kita sempat bikin ASM Momo juga. Terus kemudian dan beberapa karakter lainnya yang istilahnya karakter-karakter yang memang baru tiga ya, belum karakter lainnya, berarti baru 3 karakter. Tapi mendingan lah ya dibanding beberapa anime yang dari kemarin belum sempat untuk dibikinin karakter. Banyak sih sebetulnya anime yang belum sempat kita bikin karakter, kayak Attack on Titan aja. Kita baru gambar siapa? Baru gambar Levi doang. Iya, kita baru gambar Levi doang. Masih ada Mikasa, masih ada Eren. Karakter apa lagi yang belum kita gambar? Banyak sih. Tapi yang khusus untuk dadan, entah kenapa ini sudah 3 karakter yang kita gambar. Ya, nanti kalian bisa checking gambar-gambarnya, gambar-gambar karakter apa saja sih yang udah dibikin gitu. Dan apa namanya, untuk karakter yang lainnya kita masih nunggu. Malahan kita udah bikin karakter apa ya, itulah, justru malah enggak tahu kenapa dan ini malah 3 karakter yang sudah keluar. Beberapa kayak One Piece aja kita baru bikin Luffy. Iya, belum bikin yang lain, belum bikin Red, belum bikin Sanji, belum bikin Nami dan lain-lain. Tapi khusus buat dadan kok kayaknya nggak tahu kenapa malahan sudah beberapa kali kita gambar gitulah ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, thank you banget sudah join dan aku pribadi memohon dukungan buat teman-teman agar channel ini tetap lestari. Silahkan berikan dukungan kalian karena dari kemarin kita main game terus. Tiba-tiba channel Just Drawing jadi diambil alih sama game. Ya it's okay lah, gabut, tapi masa iya kita jadi channel game. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita mah gimana suka-sukanya kalian aja. Terus malam juga Bapak Abroha ngegame sampai jam berapa itu ya dia ngegame lumayan lama ya, kalau nggak salah dia ngegame itu Honkai Star Rail. Aku sempat lihat malam dan tiba-tiba ya gitu deh,
tiba-tiba channel Studio 9 berubah jadi channel game. Bagaimana ini? Tidak apa-apa lah ya. Emang kenapa kalau channel game? Ini juga gara-gara Mang Asep Kucai, channel Studio 9 jadi berubah jadi channel horor. Jadi ya nggak masalah lah buat itu. Yang penting kita mah apa yang kalian suka kita akan hadirkan gitu aja, gampang, nggak susah-susah. Dan oh iya, thank you buat Mamahi, Cosmo, Official Stalker, Pan, Farshan, terima kasih juga sudah mampir-mampir di live-nya Studio 9. Om, gambar siapa? Okarun. Okarun versi berubah jadi monster yang apa? Dia ke inian Turbo Baba. Ke apa namanya? Ya gitulah. Kenji, say hi, halo, hai balik Kenji, apa kabar? Dan ya gini deh, kalau namanya di Just Drawing ya memang ya beberapa memang suka banget sama gambar, beberapa juga yang tidak, itu bebas-bebas aja. Kalau kita sih bebas-bebas aja gitu, tapi ya sedikit mengingatkan kepada teman-teman bahwa kontennya Studio 9 gak cuma Just Drawing. Jadi ada kadang-kadang kita main game, kadang-kadang kita cerita-cerita horor ya gitu deh. Jadi sebetulnya belum ada jadwal pastinya, tapi suka-sukanya Bapak Produser Abroha aja. Suka-sukanya beliau aja lah. Jadi kita mah sebagai anak buah kita nurut saja gitu. Dan kalau nggak salah malam itu ya dia ngegame lumayan rame juga ya. Dan lumayan rame juga tuh yang pemirsa game tadi malam. Jadi mungkin buat teman-teman yang juga ngikutin Studio 9 bisa tuh, bisa apa, bisa kasih apa ya, sedikit insight buat kita, kira-kira kita enaknya kalau mau gambar apa, kalau mau cerita horor tentang apa, kalau mau main game, nah kira-kira game apakah sih yang nanti bisa kalian pengen kita mainin gitu. Bukan aku yang main, memang Abroha sih yang main, alias produser kita yang main. Dia nanti yang akan main game ya. Jadwal pastinya belum tahu, sukanya dia aja itu. Kalau dia lagi senang main game ya dia main game, tiba-tiba nggak jelas ya. Iya, nggak jelas, betul, nggak jelas banget sih Studio 9 teh. Nggak jelas, tiba-tiba main game, tiba-tiba cerita horor, ya sesuka-sukanya kita aja lah ya. Iyalah, dibikin enjoy aja lah. Dan hari ini seperti biasa kita gambar-gambar lagi gitu ya. Kalau lagi pengen gambar ya kita gambar, kalau lagi kita pengen main game ya kita main game, udah gitu doang. Om, antara gambar dan main game sukaan mana Om? Aduh, antara gambar dan main game tergantung. Kalau kita semua pemain game, cuman ya apa ya, kita semua main game, cuman ya beberapa memiliki karakter kesukaan gamenya masing-masing lah ya gitu. Game bener-bener gamenya masing-masing, jadi nggak nggak terbatas pada satu game saja, atau ya gitulah, kita nggak terbatas daripada itu. Kalau Om Joni sukanya game apa? Oh yo, baiklah. Kalau Om Joni sukanya adalah game-game strategi game dan juga game manajemen, Football Manager,
Ya yang berbau-bau taktik, strategi dan RPG itu aku suka gitu. Jadi kalau berharap Mamang Joni mainin Pokemon Go, aku nggak terlalu suka Pokemon Go. Ya ada lah ya orang-orang tersendiri yang suka, cuman aku pribadi tidak. Aku bukan penggemar Pokemon Go. Atau misalkan Mamang Joni main kayak Mamang Abrohah tadi malam main Honkai, bukannya nggak mau ya, tapi speknya lumayan dan benar-benar sangat dahsyat itu speknya, jadi makanya aku nggak main Honkai, lumayan berat buat PC ku sih, lumayan berat ya gitu maksudnya. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang suka Star Rail Honkai terus dan lain-lain gitu. It's okay, kita orang kan bebas-bebas aja ya, bebas main game apa dan segala macam. Mang Joni, contoh game yang paling suka Mamang Joni mainin. Baik, contoh game yang paling suka aku mainin. Contoh game yang paling aku mostly paling banyak main itu adalah Assassin's Creed RPG. Ya itu aku paling banyak main itu Assassin's Creed, apalagi SimCity. Jauh kan dari Assassin's Creed tiba-tiba ke SimCity. Terus apa lagi ya? Oh iya, aku suka banget dulu itu Football Manager. Tapi entah nggak tahu kenapa tiba-tiba kalau sekarang jadi jarang maininnya karena waktunya yang nggak ada. Tapi sebenarnya pengen main lagi. SimCity, aku suka SimCity, membuat kota, bikin penampang kota, aku juga suka. Mungkin bagi sebagian orang ada lagi membosankan, tapi buatku itu menyenangkan banget. Aku suka game-game yang tanpa batas. Kalau kalian pengen ngomongin kayak Star Rail Honkai, kalau kalian pengen ngomongin kayak Genshin Impact dan lain-lain, itu harus ngobrolnya sama Mamang Abroha, karena beliaulah yang penyuka genre-genre tersebut biasanya gitu. Kalau aku lebih suka RPG aja lah. RPG juga beberapa RPG tertentu. God of War ya, aku suka banget God of War suka, Prince of Persia suka. Jadi itulah game-game RPG yang berapa yang memang aku suka banget gitu. Kalau untuk game RPG gitulah. Dan oke, kita masih menggambar Okarun. Mang itu nggak pusing garis biru sama garis merah? Enggak, ini kan contekannya aku alias apa namanya sketching. Biasanya aku mulai dengan kayak gini, biasanya ada sketching biru, ada sketching merah, ada fungsinya. Pertama-tama sih aku sketching pakai yang biru dulu, setelah yang biru baru aku sketching pakai yang merah. Biasanya sih begitu, biasanya aku sketching pakai yang biru dan yang merah. Kalau yang biru itu adalah sketching kasar banget gitu. Kalau yang merah bener-bener udah sedikitnya udah agak kelihatan soft sketching gitu loh, sudah berbentuk. Kalau yang biru kadang-kadang masih dalam bentuk yang kotak-kotak, balok-balok gitulah biasanya. Witra say hi, halo, apa kabar? Anonim join, hi Anonim, apa kabar? Terima kasih sudah mampir-mampir, dan kita masih menggambar Okarun dari ada kakinya nggak muat ya. Wih, udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kelihatan lah wajahnya sekarang. Wajah si Okarun. Ini khusus untuk wajahnya Okarun. Aku mau bikin begini dulu aja. Nah, ntar ini
Terus kemudian, oh ya, aku tadi sedikit kaget, masya Allah. Jadi dada tadi sedikit bergetar gara-gara di depan jendela tiba-tiba ada kucing masuk. Kalau kucing masuk, aduh. Tolong pemberitahuan dulu kalau mau masuk apa, cing. Oke. Ini adalah Okarun yang oke. Say hi, halo, apa kabar? Iya. Oke, kalau sudah aku mau coba. Ini mohon maaf banget ya. Kalau sudah aku mau coba sedikit warnain dulu black untuk bagian mulutnya. Ini bagian ininya aku mau gambar hitam dulu. Allahu Akbar. Aduh. Oke. Di bagian ini mau aku bikin hitam dulu. So sorry, I make it black first. Nah, kenapa begitu? Biar aku nanti gampang bikin giginya. Oke, terus kemudian aku mau buat ya. Untuk bagian sini nanti aku akan buat garis juga. Terus kemudian aku mau aku turunin stabilisasinya biar agak bergelombang. Jadi nggak berkelin-kelin banget, jangan terlalu clean lah, ribet terlalu clean. Kita akan buat ini jangan clean-clean banget lah, nggak terlalu clean juga, dan aku juga nggak mau terlalu clean, agak rough dikit juga nggak masalah. Oke, ini kalau udah aku mau kasih untuk sketchingnya, aku hilangin dulu. Ini mau aku buat, salah. So sorry. Oke, di bagian ini, terus kemudian aku membuat juga di bagian ini, bagian sini juga ya. Nih. Oke, di bagian ini sengaja aku buat seperti ini. Artis me, hello Andreas Aji Ray, hahaha, thank you banget sudah join dan mampir, thank you. Terus kemudian bagian ini aku akan tetap ngikutin garis biru, nggak perlu sama-sama banget, yang penting beberapa tujuannya sudah tercapai, ya udah. Ini aku lupa yang birunya. Nah ini, salah pencet. Oh iya, ini edisi siang ini udah makan belum? Mudah-mudahan udah pada makan lah ya. Oke, dan apa ya? Ini adalah requestan dari Ella, tapi orangnya nggak ada. Kemana ini Ella? Halo Ella. Coba nanti aku ping orangnya.
Halo Putri Rahmayanti join, saya hai. Halo juga. Dan ini untuk yang ini aku buat rada coklat sedikit, rada coklat abu-abu. Kalau ini dibuat sedikit coklat, segini kah? Cukup kah? Oke, aku mau bikin agak coklat dikit deh, atau agak biru agak. No, segini kayak segini ya. Oke, segini ya. Oke, dan untuk bagian yang ini aku mau sedikit agak dibuat di bagian ini. Oke. Oke, aku buat aja kayak begini deh. Ini enggak sih? Boleh kan? Boleh lah, bebas aja lah, bebas lah. Oke. Setelah ini kita akan kasih sedikit warna ini di sini. Oke. Untuk pertama-tama kita warnain aja dulu dengan warna yang sama deh. Untuk sementara kita kasih dulu dengan warna yang sama. Oke. Lanjut next. Oke, kita akan gambar gigi-giginya. Nah, khusus buat giginya ini aku mau bikin langsung aja pakai pakai kok nggak sama ya? Nggak apa-apa, nggak sama juga nggak apa-apa. Sing penting niat ya gak sih? Sing penting niat. Oke. Kalau urusan sama atau enggak yang jelas, kalau yang tadi itu sketching dan emang udah biasa ya, nggak tahu apa mamang aja lah. Sudah biasa kita kadang-kadang sketching sama itu suka lain. Sketching sama gambar asli itu suka agak sedikit berbeda. Tapi ya it's okay lah ya. Yang penting tujuannya tercapai, gambarnya sama, ya tingkat kemiripannya lumayan gitu. Oke, udah mulai kelihatan ya si okarinnya ya. Aku izin mau aku file save dulu biar nggak hilang gitu. Oke. Ini udah mulai sedikit terlihat lah ya apa perbedaannya gitu. Dan aku mau menyapa siapa ini? Ada Tasya Demasuk angin. Oh, Tasya, halo Tasya. Love Rini join, halo Love Rini. Hai, apa kabar? How are you? Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Dan
ya gitulah. Kita akan coba kita warnain dulu, warna ini deh di bagian sini, warna ini dulu nggak apa-apa, nanti akan kita rubah sesuai dengan tema kita. Oke, sih gini dulu, it's okay. Nanti kita akan kasih sedikit insert tersendiri. Kenapa jadi ketawa gini? Oke. Dan ya, ketika Okarun berubah, itu memang agak sedikit Buji Fei, guru MTK. Ada guru matematik loh, sampai joinan di Live Studio 9. Terharu saya. Terima kasih Bu Guru sudah join di Live Studio 9. Thank you. Ya, tumben-tumbenan aja gitu loh maksudnya. Oke, ini dia si ini aku akan buat dulu ininya tetap sama begini. Udah mulai kelihatan lah ya, ngobrolin soal dan ya, nanti ya memang akan ada lanjutannya untuk dan kamu tunggu aja. Biasanya sih kalau untuk dan nanti kemungkinan besar akan ada kelanjutannya. Bagaimanakah quest pencarian biji. Kok gak enak banget ya bilang ya, pencarian biji. Itulah. Halo Zain, apa kabar? Dan quest pencarian biji dan itu yang kadang-kadang aku suka bingungnya adalah kok bisa ada anime tentang pencarian biji gitu. Aduh, kok ada anime tentang pencarian biji lah dan lain-lain lah. Izin aku masukin dulu new layer fill. Aku mau masukin layer yang agak abu-abu. Masukin layer sedikit abu-abu lah ya. Sedikit abu-abu, sedikit agak gelap sedikit. Kurang gelap deh sedikit. Kurang gelap dikit aja. Oke, ini udah. Lili, Hilda, Syairuni Rangkuti, Samsol, Bahari, Farida, thank you banget sudah mampir-mampir di Live Studio 9. Dan sekarang kita akan masih tetap menggambar Okarun. Siapa? Gambar siapa? Okarun. Nah, untuk yang ini sebetulnya ada rambutnya agak merah, ada merahnya, tapi kita base color aja dulu ya. Kita coba base colornya kita buat putih tapi agak sedikit bladus, sedikit arah kuning kali ya, agak sedikit begini kah? Boleh ya untuk sementara aku buat dulu yang seperti ini. Sebentar aja, nanti kita akan tambahin warna. Sebetulnya dia tuh kalau nggak salah ada nyala warnanya tuh merah gitu loh, merah gitu. Harusnya ya. Nah, tapi untuk sebentar aku mau bikin begini dulu. Merahnya belum.
just wait and see. Nanti kita akan kasih merah ya. Oke, ini sudah. Next aku mau base colornya adalah apa lagi ya? Base colornya adalah warna kulit dulu ya, warna kulit. Aku mau warna kulit, aku mau bikin warna kulitnya sedikit coklat, bukan kuning lagi tapi agak sedikit coklat. Aduh, tahak saya. Oke, untuk sementara aku buat agak sedikit coklat begini aja dulu. Untuk sementara lah ya, untuk sementara aku buat dulu yang begini. Apa kurang muda? Kurang mudah deh, dimudahin aja. Jangan salah layer, biasaan deh. Kalau Mamang tuh menggambar harus aja salah layer. Ada yang tahu mengapa? Aku pun tidak. Aku juga seperti tidak mau salah layer. Oke, kita ke ini. Kayaknya emang putih aja kali ya. Biar agak beda sedikit, udah putih aja deh. Emang sebetulnya rambut aslinya itu putih sih. Mei, NCT High, Winayatul, Bang Ozan, Ohio juga saya Mas. Dan kemudian siapa ini? Bang Ozan, Mas Bro 276. Arga 16, thank you banget sudah join. Dan ini kita rubah aja ya, maaf ya berubah nih. Rubah aja deh. Jadi kita kasih sedikit merah-merah di atas. Oke, udah mulai kelihatan gambar kita. Back to sketching aku yang tadi ya, ini dia. Dari sketching ini apa yang pengen aku harapkan? Sebetulnya yang aku harapkan adalah apa ya? Banyak hal yang sebetulnya aku pengen. Cuman nggak tahu apakah bisa penggambarannya akan bisa baguskah atau enggak. Jadi teman-teman yang nilai sendiri apakah penggambarannya bagus atau enggak. Ini ceritanya ya, ini sobek-sobek, nggak perlu mirip-mirip banget. Sebetulnya aku cuman pengen dengan skate ini aku cuman pengen nunjukin ada dimensi di sini, ada bajunya kayak ke apa? Bajunya tuh jadi kayak terkoyak-koyak gitu loh, gitu doang sih, menunjukin baju terkoyak doang sih. Iya, seperti halnya anime ini yang sebetulnya adalah tentang quest pencarian biji gitu, dan itu juga jadi agak aneh juga. Quest pencarian biji apa sih coba? Oke. Oh, salah aku, salah layer aku, astagfirullahaladzim, maaf ya. Kok bisa salah layer sih Mamang? Iya maaf. Salah layer aku ngegambar tadi ternyata baru sadar ada di layernya. Itu kok nggak mirip sama sekali. Nggak perlu terlalu mirip, udah yang penting mah ini kain yang sobek-sobek, udah gitu aja. Kamu nggak perlu mencari harus mirip dan lain-lain, tidak harus seperti itu. Just use your imagination. Ini aku buat hanya sekedar guideline aja. Kalau mau jadi dipakai silahkan, tidak ya juga nggak apa-apa, hukumnya sunnah saja. Kalau mau dipakai sok, tidak juga nggak apa-apa gitu sih. Ini udah
Coba checking. Oke. Sekarang aku ambil warna dari sini dan aku tempel di sini di layer 3. Oke. Selalu mengingat kalau misalkan kalian lagi ngapa-ngapain, layer paling atas adalah layer line art alias layer garis. Jangan sampai line art kalian ketiban ketika kalian fill in, line art kalian ketiban gara-gara ini gitu. Oke. Hai Terawati Haris Depano, Wisnu Michael, thank you. Kurniawan G24 Goals Terawati Shop, thank you. Ya. Sekarang kita akan membuat lagi dan. Nah, aku bikin apa sih ini Om? Ini asap-asap sih. Bisa kita pakai garis hitam atau enggak? Enggak usah juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Enggak usah aja ya. Nanti kita atau kita pakai aja deh biar klasik. Kita pakai garis hitam biar klasik deh. Biar agak-agak semi klasik gimana gitu. Oke, kita buat garis-garis kayak gini, tetap begini. Oke, terus ke sini. Nih, kenapa ya garisnya seperti ini? Ya nggak apa-apa. Yang penting ini hanya menunjukkan bahwa ini di sini akan ada asap. Udah gitu doang sih. Intinya sih cuman mau ngasih asap. Asapnya boleh kamu pakai brush, boleh juga digaris, cuman aku lagi pengen garisin aja nih asapnya. Jadi kayak klasik apa ya? Kalau ada garis hitamnya tuh. Oh, kayak itu deh. Kalau nggak salah Kamado Tanjiro juga efek kilatan pedangnya itu juga dia pakai garis hitam biar agak sedikit klasik. Gitu. Kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya berarti benar, kalau nggak benar ya berarti salah, ya nggak sih. Dan sekarang kita akan mulai bikin garis aja, jangan takut salah sedikit nggak apa-apa. Oke, di bagian sini sudah. Aduh, maaf. Ketol ternyata. Oke, kalau sudah kita akan buang garis-garis itu dan kita coba dengan sekarang aku mau ngasih warna putih di sini. Oh, wait. I'm so sorry. Harusnya aku ada sedikit layer lagi. Oke. Aku back dulu, back. Oke, aku buat dulu ininya begini. Oke, nggak perlu terlalu rapi banget, it's okay.
Nah, nanti kita akan kasih sedikit efek. Tapi sebelumnya aku mau kasih warna putih dulu di sini. Oke. Di sini juga. Halo Bung, kata Noval Syakil. Halo, apa kabar Noval Syakil? How are you? Anangri Alex, terima kasih sudah mampir-mampir. Cayang, halo Cayang. SK, halo. Good morning, good siang, good naon atau good siang teh? Good siang teh, good apa ya? Ya pokoknya mah everything it's good lah. Pokoknya mudah-mudahan everything is good, tidak kurang suatu apa-apa. Ini masih aja ngegambar begini, ya. Halo Bung, halo. Kok aku berasa ini loh Noval, kayak berasa dari zaman penjajahan dulu, dari zaman ini, dari zaman Bung Karno, Bung Hatta, era-era tahun 30-an gitu ya. Kalau panggil kan halo Bung gitu. Klasik sih, klasik ya. Kalau panggil halo Bung tuh klasik. Kayak dulu zaman-zaman apa? Ininya Roy Martin gitu, zaman-zaman film-film Roy Martin atau zaman-zaman film Robby Sagara gitu. Itu kan kalau manggil tuh hai Bung gitu. It's klasik sih, klasik banget. Panggilan sebutan Bung itu benar-benar ya emang klasik banget sih. Oke, untuk di bagian sininya aku juga mau coba lagi. Ini banyak yang belum ya, sabar ya, sabar aja. Di bagian sininya aku mau tambahin this is black, terus kemudian bagian sininya juga sini juga mau aku tambahin black. Salah, jangan black. Oke, kira-kira seperti inilah ya. Salah. Kok jadi dihapus? No. Salah aku. Mana warna aslinya? Ambil dulu warna ini. Baru aku. Oke. Ya, udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kelihatan. Ketika Okarun berubah menjadi bla 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 gitu deh. Ini sekarang aku pengen bikin merah menyala di sini nih matanya nih. Pengen nyala merah gitu. Ini di sini. Ini di sini tapi dikasih sedikit warna putih. Gitu. Terus kemudian aku mau kasih sedikit brush tapi opacity-nya nggak terlalu banyak. Opacity-nya kira-kira segini lah ya. Baik. Sebentar. Aku taruh di layer 4. Merah dong, salah. Ini merahnya tuh dari sini. Terus kemudian aku kasih brush, dan ini brushnya juga nggak terlalu banyak.
Terus kalau nggak salah dia itu ada garis merah dari sini, di daerah sini nih, dia garis merahnya tadi sini ke sini kalau nggak salah ya. Tapi aku campur merahnya sama campur merah yang agak hitam gitu. Ini juga sama gitu. Jadi seolah-olah dia matanya mau menyala channel. Terus kemudian apa lagi? Aku bikin warna rambut merahnya. Untuk sementara aku pakai yang ini dulu. Ke sini. Oh, kurang merah ya. Oke. Gimana kalau di sini? Di bagian sini aku kasih merah. Masih berantakan. Kok berantakan Om? Iya, tenang aja. Kecoret tuh sebelah sana. Masih berantakan. Iyalah, orang gambarnya masih berantakan. Tenang saja. Hadirin sekalian, saya mohon untuk tenang. Wait. Kebuka ternyata. Sini. Nah, di bagian sini aku juga akan kasih merah sedikit. Aduh, dikit aja. Nah, dari sini dilanjut ke sini deh. Nah, segini. Ini juga. Nah, di bagian merah ini, kemudian di bagian dalamnya aku mau kasih merah yang lebih merah. Ya, di bagian sini. Oke, bagian sini agak sedikit lebih merah lagi. Ini juga. Bagian sini juga. Ini kalau sudah, alangkah baiknya kalau merahnya juga ditambah sedikit highlights. Belum ini nih. Ini belum deh. Gimana sih? Nah, ini belum deh. Sekarang aku kasih merah yang lebih mudah. Ini sporadis saja, gak perlu banyak-banyak. Yang penting menunjukkan kalau ini nggak perlu banyak, nggak beraturan juga nggak apa-apa. Oke, ini karunnya kita udah dapat. Terus kemudian kita akan kasih efek-efek asap di belakang biar nambah sedikit dramatis lah ya. Kita kasih efek-efek asap di belakang. Yang pertama asapnya, karena ini asap kejahatan,
Kita pakai asap pakai warna hitam, aku pakai running edge, brush yang running edge aku gedein. Nah ini aku gedein gini, di sini juga biarkan. Sekarang aku ke layer depan biar enggak timpang. Aduh, depannya belum ya, itunya juga belum di itu coy, belum di toning nih tangan. Toning tangan dulu deh, aduh lupa saya. Kita toning tangan dulu, Oke, untuk toning tangan aku mau bikin ini warna coklat yang ini. Aku ambil lebih gelap lagi, terus kemudian bagian sininya, nah aku buat seperti ini, fill in. Oke, terus kemudian di bagian tangan, atau bagian tangan ini aku mau bikin agak sedikit centered, terus nah aku bikin seperti itu. Ini bagian ini, dan di bagian ini juga. Sekarang kita coba oke. Ya aku pakai marker aja deh ya. Maaf lecetan. Ini aku pakai marker. Oke, Julian Onivia Toko Noma Yusgar, thank you banget udah mampir-mampir. Dan kita masih melanjutkan ngetoning tangan. Sebelum nanti kita kasih efek apa, kita kasih efek yang lain-lain. Ini maaf manual karena tadi udah sempet kena brush, makanya jadi mau di fill in nggak rata. Udahlah, tahu deh bagian atas ini enggak ya, udah sempet kena brush belum? Coba aku tes. Oh belum, masih bisa di fill in. Oke, gini aja, nggak apa-apa, nggak perlu terlalu heboh. Paling ini kita buat lancip aja. Terus kemudian di bagian tangan sebelah sini aku juga buat, nah kalau ini semuanya aja. Oke, terus kemudian aku mau ke wajah sedikit. Ini aku kasih sedikit warna agak gelap, menunjukkan kalau warna wajahnya pun bergradasi kayak gini. Oke, terus kemudian apalagi ya, kita akan buat ini. Oh iya, asap putih. Wih, ada Mamang Abraha yang semalam main game Star Rail Honkai. Kita akan ini
Aku nunggu Ella ini, mana nih Ella? Yang request kan Ella, tapi Ella yang belum terlihat datang. Terus kemudian aku mau pakai spray brush, tipe brush yang agak sedikit. Nah, kita buat sedikit belecetan lah, gak apa-apa. Warna putih dan hitam ya, putih hitam. Opacity jangan terlalu banyak. Oh tadi aku opacity banyak banget, pantesan ya. Jangan terlalu banyak, opacity jangan terlalu banyak. Aku back dulu, maaf banget, maaf ya. Opacity jangan terlalu banyak. Oke. Oke, terus kemudian aku pakai warna hitam, jangan lupa, dan merah lah, jelas lah, sedikit kuning. Okarun terbakar. Okarun terbakar. Kenapa Okarun jadi terbakar? Aduh, kenapa Okarun bisa terbakar? Bukan terkapar, terbakar. Oke, ini sudah agak kelihatan ini. Cuman aku pengen background belakangnya tuh agak sedikit apa ya, lebih gelap gitu. Pengen background belakangnya tuh sedikit lebih gelap. Ini aku coba ke sini ya, coba. Nah, lebih dramatis, bikin lebih gelap lagi. Oke. Dan sekarang kita akan ke running edge, dan kita akan coba yang kasih warna putih. Nah, kita kasih nafas-nafas putih sedikit ya, kan ini asap, ininya juga berasap deh bagian. Dan oh wait, nggak balikin dulu. Aku pengennya di sebelah sini, di belakang tulisan dan dadan ya, di belakang tulisan dan dadan. Nah, dari sini aku mau bikin sedikit warna. Ini ada running edge, aku mau bikin smooth watercolor, dan aku pengen buat ininya tuh agak sedikit kayak ada aura-aura yang keluar gitu maksudnya. Aku pengen ada sedikit. Oh, ini ada, kirain teh nggak ada. Aduh, kok kurang ini ya, bentar, kurang enak ya. Aku ganti brush, aku pakai G Pen, tapi aku opacity-nya kecil, dengan opacity kecil. Terus kemudian di bagian sininya aku buat agak sedikit, harusnya berasap sih, cuman asapnya kok nggak kena ya. Bentar, kita kalin dulu. Kita pakai apa ya, biar asapnya tuh kelihatan. Aku pengen sebagian badannya tuh berasap gitu loh, gitulah ceritanya, cerita di balik bakwannya tuh gitu. Ini density-nya jangan terlalu banyak.
Oke, segini juga nggak apa-apa. Aku buat agak ngeblur. Oke. Oke, ini kita buat petir ya, karena Okarun ini dia punya ininya turbo baba, jadi dia tuh dapat inian dari turbo baba, makanya dia tuh bisa berlari dengan kencang gitu loh maksudnya. Jadi aku pengen bikin dia ada sedikit kayaknya jangan di depan deh, di belakang, atau aku bikin double. Aku bikin dulu ini di bagian depan. Set, salah, maaf. Set. Terus habis itu aku ke bagian belakang. Oke, sip. Aku pakai kuning. Ya, kayaknya sih udah dapet sih. Kayaknya sih udah dapet ya gitulah. Oke, bro, Garnold and Clark, I'm so sorry. Lagi kasihkan banget, lagi di rukyah. Kata Mamang Abroha. Garnold and Clark, bro. Oh, banyak banget. I want draw me, please. Draw you? Wait, I don't have your picture or something. Me please, Garnold and Clark. Hai Fatih, hanya Nala. Halo Fatih, apa kabar? Dan thank you banget yang sudah mampir. Kata Garnold and Clark, please draw me, katanya. Boleh send us your picture and we'll see. We going to draw you in another chance, perhaps in maybe bentar, kita ada janji, kita punya janji mau gambar salah satu karakter juga untuk besok. Ini aja nih kita ini karakter yang dibuat untuk karena Ella request untuk bikin karakter dandadan. Jadi makanya kita buat karakter ini. Hello, kata Garnold and Clark. Mudah-mudahan kau masih di sana. Halo Garnold. Dan you can send us your pictures and we going to draw. Oke, kita sih boleh-boleh aja ya. Kirim aja gambarnya. Dan kita buat sebetulnya kalau untuk gambar sih sebetulnya kalian bebas mau request gambar apa saja ya, jangan lupa aja gitu, jangan lupa untuk tetap stay tune ketika pas kita lagi menggambar karakter yang kalian buat gitu sih gitu. Halo Fatih, hanya Nala, thank you. Hai. Terus kemudian ada Mamang Abroha, mana ini? Bro, aduh, I'm so sorry, apa ya? Aku tadi lagi keasikan gambar, jadi aku tidak notice kalau ternyata ada teman-teman yang memang mampir ke sini dan komen-komen gitu. Terus kemudian, oh ya, thank you banget yang sudah mampir dan sudah hadir. Oh, Mang Abroha, aku buka line di chat kalau Bapak mau main ke sini. Terus kemudian
ada beberapa, aku membacain beberapa. Kalau memang teman-teman ya memang suka banget sama anime dan aku punya beberapa fakta menarik yang mungkin teman-teman bisa cek kebenarannya. Kita punya sedikit fakta tentang Dandadan yang mungkin kamu sudah tahu, mungkin juga kamu belum tahu, atau mungkin sayanya yang sok tahu. Kebenaran yang pertama adalah opening Dandadan itu memang dinyanyikan oleh sebuah brand yang namanya Creepy Nuts, kacang yang menyeramkan. Creepy Nuts, kacang yang menyenangkan. Ya itulah, gitulah. Dinyanyikan oleh Creepy Nuts dan dibawakan oleh band. Ya memang band sih. Creepy Nuts itu bisa dibilang band. Terus kemudian apalagi fakta yang menarik tentang dan. Jadi terus kemudian kita mangaka Dandadan namanya itu adalah Yukinobu Tatsu, dan Yukinobu Tatsu ini pernah juga bekerja sebagai asisten untuk Tatsuki Fujimoto. Kalau kalian tahu siapa itu Tatsuki Fujimoto, Fujimoto itu pencipta manga Chainsaw Man. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang Chainsaw Man, ya kalian baca manga bikinan Tatsuki Fujimoto. Dan yang lucu juga Chainsaw ya agak aneh juga ya. Yang jelas adalah ada Chainsaw Man dan juga ada beberapa karakter yang mirip juga. Dan ternyata pengarang mangaka Chainsaw Man juga pernah menjadi asisten daripada pencipta manga yang lain, yaitu apa namanya, Sukuna Gojo Jujutsu Kaisen. Ya gitulah. Makanya agak-agak mirip ya. Dari cara bercerita, 3 orang dan lain-lain mirip. Jadi Dandadan ini adalah karakter yang komedi. Terus kemudian Fatih, halo Fatih, hai. Apalagi nih fakta seputar Dandadan? Ya kalau kalian mau tahu sebetulnya sudah berapa kali Yukinobu Tatsu itu mengajukan anime manga gitu kan ke produser dan lain-lain, dan selalu karena otaknya itu twisted dan berulang-ulang, makanya dibikinlah ya udahlah terserah, dibikinlah sebuah manga yang benar-benar aneh gitu. Dan produser juga termasuk yang apaan ini gitu kan, kaget gitu, sampai akhirnya ya udahlah serah lo lah mau masukin apa sok, katanya gitu kan. Karena melihat gambaran Tatsu yang cukup lumayan unik dan bagus, akhirnya dari sisi cerita ya udah terserah dah lo mau ngapain. Dan terciptalah sebuah quest pencarian biji yang sangat apik yang melibatkan keberadaan alien dan juga makhluk gaib. Jadi aneh kan, ada aliennya, ada makhluk gaibnya, ya gitulah. Ya saking twistednya otak si Tatsu, tapi ya juga termasuk yang bagus lah ya gitu. Kita kan kadang-kadang menemukan karya yang aneh-aneh itu dari orang-orang yang juga ya bisa dibilang ya murni ya out of the box. Dan kemudian Dandadan itu diproduksi oleh studio Science Sairu, kemudian yang mereka tuh terkenal visual dan inovatif. Terus kemudian sutradaranya juga Fugayama Shiro, bukan ecek-ecek. Jadi Fugayama Shiro ini memang pernah pegang beberapa anime. Aduh. Jadi buat kalian-kalian yang duh gak enak banget nih hidung. Jadi kalau kalian mungkin siapa sih Fugayama Shiro? Mungkin kalian belum tahu, atau mungkin biasanya yang kita tahu kan yang paling banyak kan mangakanya ya gitu. Dan Fugayama Shiro sendiri pernah megang beberapa anime yang lumayan bagus, Inuo, Ride of, kemudian Super Shiro, Tatami Time Machine Blues. Itu juga salah satu yang pernah dipegang oleh Fugayama Shiro.
Dan kemudian dia diserahkan tanggung jawab untuk dandan first encounter. Dan bisa dibilang juga terus kemudian ada The Heike Story gitu. Itu juga dia yang sutradarain. Termasuk diantaranya ada namanya Super Shiro alias, kalau kalian pernah tahu anjingnya Shinchan, Shiro yang gitu. Itu Shiro, Super Shiro itu menceritakan tentang anjingnya Shinchan yang memang disutradari juga oleh Fuguyama Shiro. Terus referensi lain adalah di fakta unik di Dandadan versi selanjutnya adalah Dandadan itu menyelipkan sebuah referensi komedi populer yaitu Carlton Dance dari serial TV klasik The Fresh Prince of Bel-Air. Kalau mungkin kalian nggak kejamanan, apa sih Fresh Prince of Bel-Air? Itu adalah komedi situasi 30 menit yang dibintangi oleh tiada lain tiada bukan adalah Will Smith gitu. Itu faktanya gitu. Setelah kita gambar-gambar karakter Dandadan, harusnya tahu dong apa saja sih fakta unik di balik Dandadan gitu. Jadi ya memang karena ada komedi Carlton Dance, kamu bisa browsing di YouTube apaan sih Carlton Dance. Mungkin itu zaman baheula, zaman ibu kamu, zaman ayah kamu ketika muda dan lain-lain. Loh, apakah itu artinya yang gambar Dandadan ini sudah tua? Saya tidak akan menjawab itu. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan bodoh apa itu? Tentu saja saya masih muda. Saya masih 18 tahun. Dan jangan sebut umur. Oke, lanjut. Referensi selanjutnya tentang dan apa ya? Dan sendiri adalah fakta unik yang menyebabkan banyak hal yang baru kali ini ada sentuhan. Fakta unik lainnya adalah menyelipkan karakter magis dan juga alien. Jadi karakter UFO disatuin sama ya yang kayak gitulah ya. Kamu bayangin lah, alien tiba-tiba ketemu misalkan kuntilanak, kan aneh ya, atau dan lain-lain. Terus kita berhadapan, bagaimanakah kalau misalkan kuntilanak berhadapan dengan alien? Bagaimanakah kalau misalkan setan gitu berhadapan dengan alien, atau aliennya yang seperti apa? Apakah mereka yang suka ngobok-ngobok pantat dan lain-lain, atau meneliti badan manusia? Kemudian ya kayak gitu deh. Jadi fakta-fakta alien itu dicampur, dimix sama yang namanya fakta-fakta supernatural. Ya gitu deh. Aneh kan? Aneh banget. Dan hal unik selanjutnya adalah kalau kalian mungkin kenal dengan karakter Dandadan. Kalau kalian kenal dengan yang namanya karakter Dandadan, di situ ada yang namanya Takakura Ken atau Ken Takakura. Ken Takakura atau Ken-san itu adalah sebetulnya aslinya adalah aktor Jepang terkenal zaman dulu ya gitu. Dia tuh kelahiran 31 dan terakhir tuh dia meninggal di 2014. Dan Takakura Ken itu adalah aktor yang benar-benar benar-benar ada. Dan Takakura Ken ini mungkin Tatsu penggemar Takakura Ken kali ya, makanya dia ngebahas jadiin nama karakternya itu Okarun ini alias Takakura Ken. Jadi nama aslinya adalah Takakura Ken, padahal Takakura Ken aslinya adalah ya memang seorang aktor ternama zaman dulu. Ya aktor ternama lah ya zaman dulunya, gitulah kira-kira. Terus kemudian apa lagi? Fakta unik selanjutnya selain itu pengisi suaranya. Oh, ada apa dengan pengisi suaranya? Pengisi suara dan pengisi suara dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengisi suaranya yang jadi Tanjiro.
kalau kamu mau cek. Siapakah pengisi seiyunya Tanjiro? Nah, itulah pengisi suaranya Takakura-ken. Oke, segitulah fakta unik menarik yang mungkin bisa kita bahas tentang apa ya? Tentang Dandadan, Takakura-ken dan lain-lain. Buat kamu yang misalkan pengen request dan lain-lain, silakan boleh checking ke tempat kita, boleh, siap aja. Dan aku mau cek dulu, ada yang kurang nggak sih di gambar kita? Di gambar kita hari ini apakah ada yang kurang? Di just drawing, oke. Aku ngelihatnya masih kurang sedikit shadow. Aku tambahin shadow ya, aku tambahin shadow di bagian sekitar perut. Nah, ini aku tambahkan juga shadow di layer. Aku lihat layer dulu, takut salah. Ntar diomelin Mamang Abroha lagi kalau salah layer. Dia mah ngetawain mulu kalau misalkan saya salah layer tuh dia senang. Ya emang orangnya kayak gitu emang. Ya. Terus kemudian ya kalau kalian senang dengan game, silakan request game lagi, boleh ke Mamang Abroha tuh, silakan banget, boleh banget. Mamang Abroha tuh suka kalau di requestin. Kalau kalian pengen game apa, kalian bisa request ke Mamang Abroha. Kalau kalian pengen apa Genshin, boleh, silakan request Mang Abroha. Saya pengen nyetel Genshin, sok silahkan. Jangan ragu-ragu lah ya, minta saja ke Mamang Abroha. Mamang Abroha bukan ke saya. Oke. Kayaknya sih udah ya, cuman aku kurang melihat sesuatu yang menyala gitu loh, menyala bangku. Kayak apa ya, opacity-nya. Oke, kayak gini lah ya. Terus kemudian aku mau kasih sedikit di rambutnya juga, sedikit saja. Ini aku mau kasih, aduh, kebanyakan. Maksudnya mau sedikit tapi kebanyakan. Ya aku mau kasih itu, apa, ada toning sedikit biar enggak ini banget, biar enggak bapuk banget. Salah. Memang perasaan salah mulu, maaf ya. Oke. Kemudian di bagian sini juga biar ada sedikit gradasi sedikit. Bagian sini juga. Aduh, kok belecetan, maaf. Biasa memang kalau udah ini suka rada jorok kalau udah malam deh. Kayak kalau udah agak sedikit ngantuk saya suka agak jorok ngegambarnya. Oke, gitulah kira-kira. Gimana menurut teman-teman, apakah sudah terlihat oke, apakah kurang oke, atau sudah terlihat bagus atau belum? Kalian yang mutusin sendiri. Silakan nanti mampir-mampir ke live-nya Studio 9, bisa di besok. Biasanya kita sih jam 1 siang, tuh kita live. Terus kemudian kalau malam Jumat kita live-nya malam. Terus kemudian apalagi sih, bisa mampir-mampir ke YouTube kita, jangan lupa. Aduh maaf, aku kesebut Mamang Abroha, maaf. Bisa mampir-mampir ke Mang Yusuf atau ke gambar merah yang play button itu, bisa di
checking ke Studio 9, namanya Studio 9. Atau jangan lupa follow IG alias apa vendor kita yang gambar provider platform kita yang gambar kamera ya. Kalian tahu lah apa itu ya, kalau lihat foto biasanya di situ. Itu nama akun kita adalah Desain Studio 9. Terus kemudian apalagi kita juga jangan lupa follow TikTok Studio 9_V2 di TikTok ya, di TikTok lah ya. Coba di follow. Kalau kamu punya request pengen apa yang digambar, silakan bisa inbox ke kita. Terus kemudian kalau misalkan membutuhkan apa pre-wed dan lain-lain, ataupun gambar-gambar yang karikatur, kamu boleh checking ke Live Studio 9. Kamu boleh checking ke inbox kita, boleh juga kamu email kita di Studio 9, pakai Studio 9, 9-nya pakai tulisan SEMBILAN, studio9.v2@gmail.com. Boleh kamu checking ke situ. Kalau kamu mau order dalam bentuk apa, aku pengen gambar desain logo, boleh silakan. Aku mau desain karikatur, boleh silakan. Aku mau weddingan nih om, aku pengen gambar wajahku dibikin kayak anime, boleh om. Aku nggak request apa-apa, aku cuma pengen fotoku dijadiin gambar anime deh. Oke, boleh. Dan kalau yang bagian itu kita akan free, silakan. Tapi nanti kita akan lihat dulu waktunya. Nanti gambar kamu atau foto kamu kita akan gambar secara live, dan nanti hasilnya akan kita kirimkan ke kamu. Selama inbox aja, pokoknya begitu deh. Ya nggak kerasa sudah 24 menit. Mamang nemenin kalian, thank you banget yang udah hadir. Kita memang targetnya 1 jam 30 menit, tapi ya dikit lagi ya, 5 menit lagi ya. Oh iya, sebenarnya sih dikit lagi. Terus mau ini apa lagi? Oh ya, kita ada live game buat teman-teman. Kalau misalkan nanti mau request mau di main game apa, silahkan kontak ke Mamang Abroha. Mang Abroha, aku pengen main game Hello. Oke, boleh, silahkan kontak saya ke Mamang Abroha. Mang, aku mau game yang sangat paling terbaru dan paling berat yang ada di PC. Boleh, silahkan request ke Mamang Abroha. Atau ya pokoknya silakan request aja. Silakan request di inbox kita ke Studio 9. Langsung saja bilangin DM Mamang Abroha. Mamang Abroha, aku pengen main game ini gitu. Pengen lihat main game ini. Triknya seperti apa? Bahkan kasih tahu. Oh ya, saya mau kasih tahu kalau Mamang Abroha itu jago bermain segala sesuatu game musik yang sistemnya kecepatan dan lain-lain. Itu dia bagus tuh. Ya gitulah. Ya. Boleh kamu tantangin aja, nggak apa-apa. Dan kemudian apa lagi ya? Apalagi. Oh iya, kalau kamu pengen dengerin horor silahkan juga. Kalau pengen dengerin horor, kamu boleh check out dan boleh inbox ke kita. Langsung mention Mamang Asep Kucai, tolong aku pengen dengerin horor dong Mamang gitu. Mamang, aku pengen dengerin horor Mamang, pokoknya Mamang harus ada, pokoknya Mamang harus bacain horor, ya gitulah. Boleh, silahkan gitu. Dan gitulah ya. Makanya ya sudah, saya mau pamit dulu. Dan sudah 27 menit. Sekalian nanti sama musik ending, musik opening atau musik ending. Kita mau ending tapi musiknya ada opening ya. Thank you lah semuanya. Dan Mamang Juni Portal mengucapkan undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys. Hasil Jati